Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Akmalia dari Universitas Syahkollah Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengamatan morfologi tumbuhan Liliopsida dan tumbuhan Magnoliopsida. Sebelumnya, tumbuhan merupakan salah satu organisme yang memiliki kerajaan plantae dan dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan ada yang berada di tingkat rendah dan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah yaitu seperti gangga, lumut, dan paku-pakuan. Sedangkan tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan yang memiliki struktur tubuh yang kompleks dan telah memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Pada praktikum ini, saya akan membahas tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Liliopsida atau yang sering disebut dengan tumbuhan monokotil dan Magnoliopsida atau sering disebut dengan tumbuhan dikotil. Kedua tumbuhan ini tergolong ke dalam tumbuhan yang berbunga sempurna. Setelah itu, keduanya juga memiliki sarana perkembangbiakan dan memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan dengan tumbuhan lumut dan paku. Pada tumbuhan Liliopsida, akar bertipe serabut, batang tidak bercabang dan tidak mengalami penebalan. Bertulangan daun sejajar seperti garis. Sedangkan tumbuhan Magnoliopsida, akarnya bertipe tunggang, batang bercabang dan mengalami penebalan sekunder. Bertulangan daun seperti jari. Baiklah, untuk praktikum pertama kita akan melakukan pengamatan morfologi tumbuhan Liliopsida atau dikenal juga dengan tumbuhan monokotil. Morfologi tumbuhan yang akan saya amati yaitu tumbuhan bawang prei dengan nama ilmiahnya Allium porum. Bawang prei termasuk jenis tanaman sayuran daun semusim atau berumur pendek. Tanaman ini berbentuk rumput atau rumpun dengan tinggi tanaman mencapai 60 cm atau lebih. Pada tanaman bawang prei memiliki akar yang serabut dan perakarannya cukup dangkal antara 8 hingga 20 cm. Perakaran bawang prei tumbuh baik pada tanah yang gembur, subur, mudah menyerap air, dan kedalamannya cukup dalam. Pada bagian batang daun bawang memiliki dua macam, yaitu batang sejati dan batang semu. Batang sejati agak pendek dan berada di bawah tanah, sedangkan batang semu tampak di permukaan tanah dari pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Selanjutnya, pada bagian daun bawang prei berbentuk panjang, pipih seperti pita, berpelepah panjang dan liat. Warna daun hijau, ukuran daun lebih besar dari ukuran daun bawang merah, dan aroma daun sangat harum. Setelah itu, bunga dari daun bawang prei termasuk bunga yang sempurna, di mana benang sari dan putik terdapat dalam satu bunga. Bunga secara keseluruhan berbentuk payung majemuk dan berwarna putih. Bunga bawang prei memiliki 6 buah mahkota, 6 buah benang sari, dan 1 buah plasenta. Penyerbukan bunga pada bawang prei secara silang yang dibantu oleh serangga seperti lebah atau penyerbukan sendiri. Setelah itu, buah pada bawang prei berbentuk bulat, terbagi atas 3 ruang, berukuran kecil dan berwarna hijau muda. Dan dalam 1 buah bawang prei terdiri 6 biji yang berukuran sangat kecil. Dan yang terakhir, pada bawang prei terdapat biji. Biji pada bawang prei yang masih muda berwarna putih dan yang sudah tua akan berwarna hitam. Berukuran sangat kecil, bentuknya bulat agak pipih dan berkeping satu. Biji tersebut dapat digunakan sebagai memperbanyak tanaman secara generatif. Baik, itulah morfologi dari tumbuhan bawang prei atau Allium corum.
Baiklah, untuk praktikum yang kedua saya akan melakukan pengamatan pada tumbuhan Magnoliopsida atau sering disebut juga dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan yang saya gunakan untuk mengamati morfologinya yaitu tumbuhan pepaya dengan nama ilmiahnya Carica papaya. Baiklah, pada bagian akar tumbuhan pepaya memiliki akar tunggang karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pepaya memiliki bentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya, pada bagian batang tumbuhan pepaya memiliki bentuk batang yang bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas daun dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Jenis batangnya basah. Arah tumbuh batang tumbuhan pepaya ini tegak lurus ke atas. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5 hingga 10 meter. Setelah itu, pada bagian daun tumbuhan pepaya merupakan daun tunggang berukuran besar, bentuk daun menjari, bagian ujung daunnya meruncing, tangkai daun panjang dan berongga. Pada bagian permukaan daun licin dan mengkilap. Kemudian, pada tumbuhan pepaya juga memiliki bunga. Bunga pada tumbuhan pepaya terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, bunga jantan adalah bunga yang memiliki benang sari saja. Kedua, bunga betina adalah bunga yang memiliki putik saja. Dan yang ketiga, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga pada tumbuhan pepaya terletak pada ketiak batang daun, bentuk seperti terompet. Dan mahkota bunga berjumlah 5. Selanjutnya, buah pada tumbuhan pepaya termasuk dalam golongan buah sejati tunggal, yaitu buah sejati terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam buah pepaya memiliki satu ruang dan terdapat banyak biji. Bentuk dari buah pepaya dapat berupa bulat dan lonjong. Dan yang terakhir, pada tumbuhan buah pepaya terdapat biji yang berada dalam buah pepaya. Bentuk dari biji buah pepaya yaitu bulat atau bulat lonjong berukuran kecil. Bagian luar biji dibungkus oleh selaput yang berisi cairan. Jika masih muda, bijinya berwarna putih, dan jika sudah tua, maka bijinya akan berwarna hijau. Baiklah, itu penjelasan tentang morfologi tumbuhan Magnoliopsida. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu pada tumbuhan Liliopsida atau monokotil memiliki akar yang serabut, batang tidak bercabang dan tidak membesar karena tidak terdapat dambium. Memiliki tulang daun yang sejajar, bijinya berkeping 1 dan mahkota bunganya berkelipatan 3. Pada tumbuhan Magnoliopsida atau dikotil, tipe akarnya tunggang. Bagian batangnya bercabang dan berkambium. Memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari. Bijinya berkeping 2 dan mahkotanya berkelipatan 4 dan 5. Baik, itulah penjelasan saya tentang morfologi tumbuhan Liliopsida dan tumbuhan Magnoliopsida. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.